Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Demokrasi Indonesia bagian 2. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Sela Radarindiani, dan Della Sinta Puspitasari, juga Dea Raudatul Jannah. Masak nasi sambil makan mie, yuk simak video presentasi dari kami. 10.1 Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, Konstitusi RI 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi dewasa kita ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni MPR, DPR, dan DPD. MPR. Ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 2 ayat pertama berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3, ayat pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden atau wakil presiden. Yang ayat ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan apakah itu? Yaitu perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, maka timbullah kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bila mana wakil presiden berhalangan tetap. Berikut adalah tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden. Dan yang terakhir, memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, DPR. Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan.
Maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan, yakni rumusan perubahan pasal 19 pada ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 2, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Ayat 3, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Jika diperhatikan, ternyata yang berubah dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Menurut ketentuan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan pasal 20A ayat 2, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Mari kita perhatikan apa sih makna dari ketiga hak DPR tersebut. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak anggota DPR tersebut adalah mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas dan protokoler, keuangan dan administratif. Selanjutnya, DPD. Ketentuan ini diatur pada pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Pasal 22C ayat pertama, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ayat kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat ketiga, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ayat keempat, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas karena di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Nah, itulah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang atau maturation demokrasi. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa. 10.2 Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Esensi demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu.
4. Demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Urgensi demokrasi Pancasila. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka umum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. A. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. B. Persamaan kedudukan di depan hukum. Hukum itu mengatur bagaimana harusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. C. Distribusi pendapatan secara adil. Pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu langsung fakir miskin. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Program pemerataan pendapatan tersebut dapat dilaksanakan karena adanya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Uang pajak yang telah terkumpul di kas negara tersebut akan didistribusikan kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu sehingga pemerataan pendapatan dapat terjadi. Oleh karena itu dapat kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan salah satu sarana untuk mendorong tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat yang dilakukan antara lain melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan. Pajak merupakan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia. A. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Budaya demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab,
berpersatuan Indonesia dan bersama-sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Budaya demokrasi Pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Rumusan sila keempat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan dasar politik negara yang di dalamnya terkandung unsur kerakyatan, permusyawaratan, dan kedaulatan rakyat merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi Pancasila. Oleh sebab itu, perilaku budaya demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari seperti hal-hal berikut. 1. Menjunjung tinggi persamaan. Budaya demokrasi mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan harkat dan derajat dari sumber yang sama sebagai makhluk ciptaan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi persamaan mengandung makna bahwa kita mau berbagi dan terbuka menerima perbedaan pendapat, kritik, dan saran dari orang lain. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia menerima fitrah hak asasi dari Tuhan Yang Maha Esa berupa hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. 3. Membudayakan sikap yang adil. Salah satu perbuatan mulia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain adalah mampu bersikap bijak dan adil. Bijak dan adil dalam makna yang sederhana adalah perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan perhitungan, mawas diri, mau memahami yang dilakukan orang lain, dan proporsional. Masyarakat kita perlu mengembangkan budaya bijak dan adil dalam rangka mewujudkan kehidupan yang saling menghormati harkat dan martabat orang lain, tidak diskriminatif, terbuka, dan menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan masyarakat sekitar. 4. Membijaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sejak lama telah dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam musyawarah mufakat terkandung makna bahwa pada setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlakukan kesadaran dan kearifan untuk memutuskan. 5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sikap untuk lebih mengutamakan kepentingan orang lain atau umum dari kepentingan pribadi yang sangat penting untuk ditumbuhkan. Kesadaran setiap warga negara untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan merupakan wujud cinta dan bangsa terhadap bangsa dan negara. Kita harus mampu berpikir cerdas dan bekerja keras untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara melalui berbagai bidang kehidupan yang dapat kita lakukan. Makna penting dalam memahami sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan adalah bagaimana kita mampu berbuat tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara. Betapapun yang kita lakukan adalah hal-hal kecil dalam status dan profesi yang kita miliki. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Di sini ada beberapa alasan yang menguatkan mengapa kehidupan demokratis itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersamaan kedudukan di depan hukum. Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak dan bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah,
sehingga diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Yang keempat ialah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab ini terdiri dari A. Kebebasan beragama, B. Kebebasan pers, C. Kebebasan mengeluarkan pendapat, dan D. Kebebasan berkumpul. 4 kebebasan tersebut adalah hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Lalu, bagaimana penerapan demokrasi pada pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Caranya adalah dengan menggunakan mekanisme perwakilan. Dalam hal ini adalah person atau individu yang diharapkan mampu mengakomodasi dan menyalurkan kepentingan masyarakat. Selanjutnya dikenal dengan istilah suara. Dari situ, maka apresiasi, keinginan, pendapat, dan lain-lain juga termasuk hal yang diwakilkan. Secara eksplisit, mereka adalah anggota Dewan Perwakilan dan pemimpin negara atau daerah adalah rakyat atau kita. Cara dan mekanisme yang digunakan adalah dengan pemilihan umum atau pemilu. Sesuai dengan namanya, pemilu berarti kegiatan, proses, pelaksanaan memilih orang yang kita harapkan untuk menjadi pemimpin atau wakil kita sebagai rakyat dan warga negara dalam umum bermakna. Kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh pada waktu tertentu dengan unsur di dalamnya terdapat peserta, penyelenggara, dan juga bakal calon yang sudah diatur dalam peraturan hukum sebagai dasar keabsahannya. Karena perlu diingat bahwasannya Indonesia